tengah-tengah kami pagi hari ini. Your sweet and powerful presence is among us this morning. Yes, we worship you, we worship you. Hallelujah. My God, my God, my God, my God. Ibadah ini punya Tuhan. Tapi lebih daripada itu, orang-orang muda ini milik kepunyaan Tuhan. Atas mereka kuucapkan nama Tuhan. Tuhan yang punya dan Tuhan yang memiliki hidup mereka. Mulai hari ini sampai Tuhan panggil kami kembali nanti. Hidup ini hanya bagi Tuhan. Seluruh yang kami punya hanya untuk Tuhan. Dimuliakanlah nama Tuhan, diberkatilah nama Tuhan, ditinggikan nama Tuhan atas orang-orang muda di tempat ini. Hati kami merindukan-Mu Tuhan. Haleluya. 1 menit kita berikan kemuliaan sekali lagi. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai pengagungan bagi Tuhan. Engkau yang kami sembah. You are in this place, Father God. Oh, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kami mau dengarkan firman-Mu. My God. Speak your word and make us alive, Father God. Bicarakan firman-Mu dan buat kami hidup. Tapi lebih daripada itu, biar hidup kami memberikan hidup kepada orang lain. Hidup yang berdampak. Dan itu dimulai siang hari ini di tempat ini. 35 menit ke depan kuasai bibir, mulut, lidah hamba-Mu. Aku akan bicara apa yang Kau taruhkan dalam hatiku. Dan aku minta biar umat-Mu mendengarkannya dengan satu sikap hati menerima, meresponinya. Dan di situ terjadi kuasa yang tidak terbatas bekerja dalam kami. Ketika firman itu menghidupkan kami. Di dalam nama Yesus, kami siapkan seluruh keberadaan kami untuk kami dengarkan kebenaran Tuhan. Semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin, amin, amin. Silakan duduk. Saya mau gunakan saya punya 35 menit ini betul-betul saya mau gunakan dengan maksimal, saudara. Saya mau bilang begini dulu. Tadi waktu mulai sudah tidak sabaran untuk mulai, bukan? Tadi baru mulai. Dan saya mau appreciate buat semua yang hadir. Kenapa? Karena kalau saudara lihat, bahkan belum jam 10, orang-orang muda ini sudah duduk manis, saudara. Tim di depan sudah main. Dan kita sudah tidak sabaran, kapan jam 10? Kapan jam 10? Dan saya yakin itu yang mereka rasakan. Dan ketika itu pertama kali, jam 10 kita mulai nyanyikan lagu kita. Boom, ada sesuatu yang luar biasa, dan sesuatu yang luar biasa itu akan berlanjut sampai akhir daripada ibadah ini. Kenapa? Karena selesai saya menyampaikan firman siang hari ini, seperti yang saya sudah bilang, saya mau doa buat setiap orang muda di tempat ini. Ya, saya kasih dulu backgroundnya, saudara ya. Saya kasih dulu backgroundnya. Jadi ketika kita bicara 5 kali hari Minggu sudah bicara tentang kemana hidup ini seharusnya kita bawa sesuai dengan rencana Tuhan. Bahwa kita ini ada ciptaan Tuhan, buatan tangan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan siapkan sebelumnya. Dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Saudara, kita mau tutup pembahasan kita siang hari ini dengan tidak lain dan tidak bukan, saudara harus mengalami Tuhan. Saudara harus mengalami Tuhan. Artinya apa? Omong kosong besar kalau saya bicara dengan semangat 45 dan kemudian saudara pulang dan saudara masih garuk-garuk kepala, saudara tanya, ya tapi Tuhan itu bagaimana ya? Tuhan itu seperti apa ya? No, this morning you are going to leave this place with God's presence.
Ya tidak separuh aminkan, dalam roh juga pasti ngerti yang saya bilang tadi, saudara ya. Tapi saya mau bilang begini loh, doa saya dan doa tim, dan saya mau berterima kasih dulu buat mereka yang berdoa. Saya yakin ibadah pagi hari ini begitu luar biasa, karena ada orang-orang yang berdoa. Karena ada orang-orang yang berdoa. Dan saya percaya, sekali lagi saudara ya, kebayang tidak 6 bulan dari sekarang jadinya seperti apa. Kalau kita buat seperti yang kita buat hari ini, dengan satu passion dan fire untuk melihat lebih banyak lagi orang-orang muda dijamah dan diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Siap belajar pagi hari ini? Pendeta terlalu excited saudara. Saya pulang, saya tidur pasti nyenyak saudara. Ya, kenapa? Karena belum mulai saja Tuhan sudah menyatakan kedahsyatannya. Apalagi nanti setelah saya selesaikan pembahasan saya. Oke, saya mau buka dengan satu pertanyaan dulu. Pastor kalau buka khotbah pasti bisa dengan pertanyaan. Iya, pertanyaannya pagi hari ini adalah begini. Seberapa banyak yang pernah disalah mengerti oleh rekannya? Ada. Terima kasih buat tangan-tangan yang terangkat. Bagaimana rasanya ketika disalah mengerti? Kesal sih, itu respon terlalu baik ya. Saudara kalau tanya sama saya, pastor, pernah nggak disalah mengerti? Saya bilang pasti. Apalagi 12 tahun melayani sebagai pendeta, pasti disalah mengerti. Saya memulai pelayanan sebagai gembala sidang, saudara ya, umur 25 tahun. Kebayang tidak? Datang ya single begitu ya, ibu-ibu lihat, ya dia mau gimana, tolong saya punya masalah keluarga, dia sendiri aja belum menikah, baru 25 tahun, salah mengerti. Apa boleh buat? Mereka nggak punya pilihan waktu itu di Atlanta. Terima saja, pendeta muda, fresh from the oven, fresh from college, datang untuk melayani, nggak punya pilihan lain. Terima saja, itu rencana Tuhan. Tapi saya mau bilang ini, yes, saya mengerti apa itu artinya disalah mengerti, saudara. Dan yang lebih parah lagi adalah kalau saudara tanya sama saya, jadi responnya gimana, Pak? Saya kalau disalah mengerti, kalau saya bisa minta api turun dari surga untuk bakar itu orang, saya akan minta api dari surga untuk bakar itu orang, saudara. Jangan begitu, pastor. Tidak boleh begitu. Kan pasti ada yang bilang begitu ya. Harusnya kan didoakan tuh orang-orang yang disalah mengerti. Oh betul, saya juga akan doakan. Tapi saya bukan cuma hanya doakan. Saya doakan sambil saya caci maki, saudara. No. Itu tidak boleh keluar, saudara. Itu tidak boleh keluar. Tapi saya mau bilang begini. Kita pasti disalah mengerti. At some point in life. Tapi pertanyaannya, pernah tidak justru kita yang salah mengerti akan pribadi Tuhan? Kita salah mengerti akan pribadi Tuhan. Nah, bantu saya sebentar. Bayangkan sebentar, saudara ya. Kalau Tuhan itu Tuhan yang klaim dirinya sebagai sumber dari segala yang baik, semua yang baik, semua kemurahan, semua kebaikan itu datang daripadanya, dan dia klaim dirinya sebagai Tuhan sumber segala yang baik, dan betul dirinya adalah demikian. Pertanyaan saya begini, apa yang terjadi ketika saya salah paham akan karakternya? Konsekuensinya serius. Konsekuensinya serius. Kenapa? Karena kalau Tuhan bilang bahwa dia Tuhan yang baik, Tuhan sumber dari segala yang baik, tapi saya justru salah persepsikan karakternya, maka yang terjadi adalah begini, saya bukan lagi sekutunya loh. Saya memposisikan diri sebagai penentangnya. Kenapa? Karena dia klaim dia baik, tapi saya bilang dia tidak baik. Dia klaim bahwa dia bermurah hati, saya pikir dia tidak bermurah hati. Dia klaim dia sumber dari segala belas kasihan, dan saya pikir no, Tuhan kejam. Apa yang sedang saya buat? Saya bukan memposisikan diri saya sebagai sekutunya Tuhan, tapi saya sedang menentang Tuhan. Dan saya mau bilang konsekuensinya serius. Efeknya adalah orang tidak akan pernah bisa mungkin menginginkan kedua hal ini yang sebentar saya tulis di papan. Ketika orang menyalah artikan tentang karakter Tuhan. Apa yang akan terjadi, saudara? Kalau saudara terus menerus punya persepsi yang keliru tentang Tuhan. Dua hal ini saja, saudara ya, saya sebutkan, dan nanti kita akan bahas singkat. Setelah itu saya akan kembali lagi. Yang pertama, apa yang terjadi ketika orang salah persepsikan karakter Tuhan? Ini akan dia alami. Dua hal ini akan orang alami. Kenapa saya bilang? Sebentar saya akan jelaskan. Tapi saya sebutkan dulu.
Yang pertama, saudara, apa itu excruciatingly dark future? Artinya begini, kalau hari ini saya gagal paham tentang Tuhan itu sumber kebaikan, maka boleh dipastikan pada akhirnya yang saya alami adalah masa depan yang kelam dan menyiksa. Sebab saya sedang melawan Dia yang adalah sumber kebaikan itu. Bukan cuma hanya itu, saudara. Ujung-ujungnya hidup yang saya punya, hidup yang bahkan tidak tahu mau kemana saya bawa hidup saya. Kenapa? Dia tidak bisa melihat bahwa ada sumber kebaikan yang bisa menjadi sandarannya, yang bisa menjadi pegangannya, dan dia kehilangan itu. Apa yang terjadi? Ujung-ujungnya hidup yang dia punya, hidup yang dia miliki, hidup yang sedang dia lewati, aimless. Tidak ada tujuannya. Pak, seserius itukah ketika orang salah mengerti Tuhan? Seserius itu. Dan ternyata Alkitab bicara tentang hal itu dengan juga sangat serius. Dan kisah itu dicatat dalam Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Cerita dimulai dari sini, saudara. Pagi hari ini, izinkan saya untuk baca banyak sekali ayat. Kenapa? Saya tidak mau melewatkan minggu yang terakhir ini tanpa saudara lihat betul-betul teks itu bicara apa sih. Jadi ketimbang saya yang bicara, mari lihat teks itu bicara seperti apa. Dan dari situ kita belajar sungguh-sungguh. Saya masih punya 25 menit, so don't worry. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, listen, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya.
Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, cerita ini powerful. Singkat saja. 3 orang, lebih tepatnya 3 hamba loh. 3 hamba. Hamba, saudara ya, slave. Mau bilang begini loh, mereka bukan orang asing. Mereka bukan orang luar. Mereka orang dalam. Mereka bukan strangers. Mereka bukan foreigners. Mereka orang dalam. Makanya disebutkan hamba. Bahkan kalaupun Tuhan itu marah-marahin dan betul-betul mengecam yang malas ini, tetap dia dipanggil sebagai hamba. Jadi mau bilang begini loh, 3-tiganya itu orang dalam. Tapi yang menarik adalah begini, 3-tiganya menerima instruksi yang sama. 3 menerima instruksi yang sama. Tapi apa yang terjadi? Sementara 2 melakukan persis seperti yang tuannya mau, yang satu ngawur pemahamannya tentang tuannya. Bisa tangkap saya ya? Oke. Artinya apa Pak? Artinya begini loh. Yang satu punya pemahaman ngawur tentang Tuhan. Yang satu berkata bahwa Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak tabur, dan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Dan dikatakan berikutnya, karena aku takut, akhirnya apa yang aku buat, aku pergi gali lubang, dan aku tanamkan, aku kuburkan talenta itu. 3 orang terima instruksi yang sama. Satu melakukan jauh berbeda dari yang diharapkan. Kenapa? Karena satu takut. Minggu lalu kita bicara tentang takut. Pagi ini saya singgung sedikit saudara ya, dengan pemahaman yang sedikit lebih dalam. Yang satu takut dan membuat satu berhenti melangkah dan memilih untuk menguburkan semua yang dipercayakan kepadanya. Ternyata takutnya satu ini bukan takut yang biasa. Takutnya didasari oleh ketidaktahuannya akan karakter tuannya. Bisa paham saya ya? Kenapa dia takut? Karena dia gagal paham tentang siapa tuannya. Dia nggak ngerti hati tuannya. Dia nggak paham maunya seperti apa. Dia buat yang dia buat yang dia mau. Kenapa? Karena dia gagal paham tentang siapa Tuhannya. Oh Tuhan, saya berdoa orang muda. Hari ini kalau kamu tahu siapa Tuhanmu, harusnya hidupmu mencerminkan apa yang ada di hatinya buat kamu. Berarti kita belajar pagi ini loh, bahwa ada satu keterkaitan yang erat antara takut dan pengenalan akan Tuhan. Ada satu keterkaitan antara takut dengan tahu Tuhan. Kitab Amsal bilang begini, mari tunjukkan dulu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal yang kedua bicara bahkan lebih jelas. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang apa? Takut akan Tuhan dan mendapat apa? Pengenalan akan Allah. Disebutkan dalam satu ayat yang sama. Jangan cepat-cepat dulu, kembali dulu. Disebutkan dalam satu ayat yang sama bahwa takut akan Tuhan itu ada kaitannya dengan pengenalan akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan
jelas dalam konteks kitab Amsal, bawa orang untuk kenal lebih dalam siapa Tuhan. Bisa mengerti ya? Ternyata kitab Amsal bicara tentang takut akan Tuhan, bahwa kita mengenal Tuhan lebih dalam. Tetapi yang terjadi dengan perumpamaan di Matius, ada juga jenis takut yang ternyata bukan bawa orang untuk mengenal Tuhan lebih dalam, justru bawa orang menjauh dari Tuhan. Sampai di sini paham ya? Ternyata ada perbedaan yang signifikan antara takut Tuhan dan takut akan Tuhan. Saya ulang satu kali lagi ya. Saya ulang sebentar. Kasih saya 5 menit saja. Dan setelah itu saya selesaikan materi ini. Dan saya pindah ke materi yang lebih gampang, saudara. Tapi saya perlu kasih ini sebagai landasan untuk apa yang saya mau bahas nanti di ujung. Satu kali lagi. Kitab Amsal bicara takut akan Tuhan yang tuntun orang untuk lebih dekat sama Tuhan. Tapi Matius pasal 25 perumpamaan bicara tentang takut tuannya yang justru menuntun si hamba malah menjauh daripada Tuhan. Cerita ini, takut Tuhan dan takut akan Tuhan, direkam dan disampaikan dengan sempurna dalam cerita antara Yahweh dengan orang Israel ketika mereka ada di Gunung Sinai setelah Yahweh bawa keluar mereka dari tanah Mesir. Mari kita baca dulu. Oke. Saya kasih background dulu, jangan lihat dulu, lihat saya dulu. Backgroundnya begini. Ketika Yahweh tarik umat keluar dengan tangan yang terancung, kata Alkitab. Artinya begini loh, dia turun untuk bawa umat kesayangannya keluar dari perbudakan Mesir dengan segala kedahsyatan dan keperkasaannya. Dan saudara tahu kenapa dia mau buat yang dia buat? Semata-mata karena dia setia terhadap janjinya kepada Abraham. Itu kasihnya yang dia tunjukkan kepada orang Israel. Dan dia bawa mereka keluar. Dan dia bawa sampai ke tempat yang dia mau mereka ada di sana, Gunung Sinai. Dan apa yang terjadi? Ketika sampai di Gunung Sinai, yang namanya Yahweh yang punya belas kasihan kepada umat kepunyaannya, dia ingin bicara dengan mereka. Dia ingin bicara loh. Tuhan, oh my God. Saudara, kalau saudara sayang sama orang kan gak mungkin. Kan kita cuma tatap-tatapan begitu kan. Saudara, kalau sayang sama orang, saudara pasti mesti cari 5 menit saja aku pengen ngomong sama dia. Belum juga 5 menit lewat. Nanti 5 menit lagi pengen. Itu sudah hal biasa. Apa yang luar biasa daripada Yahweh ketika dia tarik umat itu keluar, umat yang menjadi kesayangannya, dia ingin bicara sama mereka. Dia ingin berkomunikasi sama mereka. Tapi apa yang terjadi? Israel bilang begini, Musa, listen Musa. Bagaimana kalau kamu saja yang bicara kepada kami? Kamu dengar dari Tuhan, kamu yang sampaikan kepada kami. Pasti kami akan turuti. Pasti kami akan dengar. Tapi jangan suruh Yahweh bicara sama kami. Kenapa? Kalau Yahweh bicara kepada kami, oh ini di ayat 19. Yahweh bicara kepada kami akan mati loh. Saudara tidak mengerti cerita ini. Saya harus ulang saudara ya. Israel bilang begini, Musa jangan bicara sama kami. Bilang Yahweh jangan bicara sama kami. Cukup engkau yang bicara sama kami. Kenapa? Sebab kalau Yahweh bicara kepada kami, pasti kami mati. Loh bagaimana mungkin loh bakal mati loh? Sementara dia yang tarik mereka keluar dari perbudakan loh. Sementara dia yang bawa mereka keluar dari kematian kepada kehidupan. Dan dia ingin bicara dengan umat kepunyaan. Bagaimana mungkin loh mereka simpulkan bahwa kalau dia bicara, dia akan buat mereka mati semua. Satu pemahaman yang keliru tentang karakter Tuhannya. Dan apa yang terjadi? Karena pemahaman yang keliru itu, Israel bilang apa? Sudah, biar saja kamu yang menjumpai Tuhan. Kita jangan. Biar saja kamu yang dekat sama Tuhan, kita jangan. Tapi Musa bilang begini, janganlah takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Dan dengan maksud supaya
takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan buat dosa. Berarti kita pelajari pertama, takut akan Tuhan bukan lagi buat orang jauh dari Tuhan. Takut akan Tuhan buat orang malah menginginkan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan buat orang bersembunyi dari Tuhan. Takut akan Tuhan malah bilang, kalau bisa, kalau boleh, justru Tuhan jangan jauh dari saya. Itu takut akan Tuhan. Dan apa yang umat Israel bilang? Mereka putuskan, no, kita berdiri jauh-jauh. Seperti saya lihat kayaknya jauh benar, saudara. Mereka berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Singkat saja, saudara ya. Catat yang pertama, kalau takut Tuhan buat orang bersembunyi dari Tuhan. Satu waktu Kejadian bilang begini, ketika mereka Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Lihat, ketika mereka berdosa dan mereka mulai takut Tuhan, apa yang mereka buat? Mereka bersembunyi dari Dia. They hide themselves. Mereka bersembunyi loh. Hari ini kalau orang tidak lagi berani datang dalam doa kepada Tuhan Allahnya, boleh jadi dia sedang memiliki ketakutan yang modelnya seperti ini, yang justru buat dia lebih jauh dari Tuhan. Dan kalau engkau lebih jauh dari Tuhan, ini yang kau dapatkan pada akhir. Takut Tuhan buat kita bersembunyi dari Dia, tapi takut akan Tuhan justru buat kita datang berani menghampiri tahta kasih karunia. Yang kemudian satu kejadian dalam cerita Abraham. Tuhan mencobai Abraham. Dia bilang, dan akhirnya ditemukan bahwa Abraham punya hati yang takut akan Dia. Tuhan bilang begini, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan karena itu engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Mau bilang begini, orang yang takut Tuhan bukan saja orang yang takut akan Tuhan bukan saja dia tidak bersembunyi, tapi orang yang takut akan Tuhan rela untuk menyerahkan apa yang menjadi keinginannya, supaya keinginan Tuhan justru yang terlaksana dalam hidupnya. Itu takut akan Tuhan. Dan takut Tuhan buat orang lari sejauh-jauhnya dari Tuhan. Tapi takut akan Tuhan bilang kepada Tuhan, oh bukannya Tuhan, Tuhan jangan lari. Sebab apa? Sebab justru yang terjadi adalah jiwa ini merindukanmu. Sama seperti rusa yang merindukan air, jiwa ini menginginkanmu. Itu takut akan Tuhan, saudara. Dan yang terakhir, saudara ya, ini yang saya mau bahas. Dan saya mau tutup dengan ini. Oke. Yang tadi saudara lupakan, Tuhan ampuni. Tapi 10 menit terakhir ini, mari tolong saya betul-betul 10 menit terakhir ini. Saya tulis di sini, saudara ya. Yang takut Tuhan melihat Tuhan sebagai seorang yang kejam. Takut Tuhan melihat Tuhan sebagai seorang yang kejam. Tapi takut akan Tuhan justru melihat Tuhan sebagai Bapa yang penuh dengan belas kasihan dan kasih. Saudara, ini kan kalau ngomong begini kedengarannya klise ya. Kedengarannya ya itu juga kita dengar tiap hari Minggu Pak dari pendeta rata-rata. Bahwa takut akan Tuhan akan membuat kita melihat Dia sebagai Bapa yang punya belas kasihan dan yang mengasihi kita. Sedangkan takut Tuhan justru melihat Dia sebagai Tuhan yang kejam. Tapi pagi ini saya mau bilang begini, hidup dan mati kita, berhasil dan gagal kita, maju atau mundur hidup ini bergantung dari bagian mana engkau akan melihat Tuhan Allah. Dan saya mau 10 menit ini semua mata akan tertuju ke sini, saudara. Semua mata harus tertuju ke sini. Dan ini yang akan saya bahas di 10 menit terakhir. Listen. Kalau engkau melihat Tuhan sebagai Tuhan yang kejam,
ini yang engkau dapatkan dalam hidupmu, bagaimana kalau engkau melihat dia sebagai Bapa yang penuh kasih dan kemurahan itu? Apa yang engkau akan dapatkan dalam hidupmu? Ini dia saudara ya. Kasih saya waktu sebentar. Dan semua orang, doa saya pagi hari ini, mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali, ini akan mereka alami. Ini akan mereka alami. Yang pertama, saya jelaskan saudara ya. Oke. Kalau mereka lihat Bapa sebagai Bapa yang penuh kasih dan berkemurahan, apa yang mereka alami? Tidak akan ada lagi kekurangan dalam hidup mereka untuk mengalami yang namanya penyediaan ilahi. Saya akan buktikan saudara ya, saya akan buktikan. Tidak ada lagi itu yang namanya kekurangan untuk mereka mengalami yang namanya pemeliharaan ilahi. Dan kalau itu terjadi, otomatis ujung-ujungnya purposeful life, hidup yang syarat dengan makna, hidup yang syarat dengan faedah saudara, hidup yang betul-betul berguna, itu yang akan kau miliki. Tapi kan kau mesti tahu caranya untuk sampai ke sana kan? Tertarik tidak untuk tahu caranya sampai ke sana? Saya akan beritahu saudara pagi hari. Dan setelah ini kita akan buat perjanjian di hadapan Tuhan. Orang muda, listen. Saya dan tim akan berdoa buat setiap saudara orang muda. Saya akan tumpangkan tangan atas saudara, tapi dengan pemahaman yang sebentar saya akan sampaikan lewat firman. But the moment I lay my hand on you, pada waktu saya taruh tangan saya di atas saudara, saya cuma minta satu saja. Mari datang dengan sikap hati menerima. Being responsive. Jangan toleh kanan, toleh kiri. Ya, toleh kanan, toleh kiri. No, ya, saudara tidak dapatkan apa-apa kalau saudara buat begitu. Ya, minta maaf nih. Kalau saudara datang menginginkan sesuatu, tunjukkan excitement itu. Tunjukkan keseriusan itu. Dan the moment saudara terkonek dengan urapan Tuhan, the moment itu sesuatu dalam alam roh terjadi. Tapi perlu sikap responsif orang muda. Sebab kalau saudara menganggap itu biasa, ya udah dia lewat aja. Dia lewat saja. Ya tidak apa-apa juga sih. Tapi kan sayang momen itu begitu berharga terlewatkan kan? Anda akan bawa pulang ini loh. Tidak lagi ada yang namanya kekurangan untuk mengalami pemeliharaan Tuhan. Dan mulai dari hari ini saya akan, oh my God. Kalau saya bisa catat itu nama setiap orang di tempat ini, saya akan catat. Kenapa? Karena saya mau supaya mereka juga catat dalam hidup mereka. Bahwa lihat, kalau pendeta bilang bahwa mulai hari ini tidak mungkin lagi mereka akan berjumpa dengan roh yang buat mereka gagal dan gagal lagi. Mereka tidak bisa hidup dalam terus-menerus kegagalan. Mereka tidak bisa hidup terus-menerus dalam kemalangan. Mereka tidak bisa hidup terus-menerus dalam malapetaka. Mereka tidak bisa hidup terus-menerus dalam ketidakmujuran. Saudara harus imani itu, bahwa itu hidup saya. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Sebab ada di atasmu nama Tuhan yang akan kita proklaim, saudara. Dan saya akan buktikan sama firman ya. Tahan dulu. Saya mesti kasih instruksi dulu. Supaya kita klop. Supaya ketika Tuhan hadir dan Tuhan melawat, semua dilawat dan semua terima kebaikan Tuhan. Dan itu dimulai dari sini. Ready? Yes, 4 ayat ini. Mari tunjukkan. Dan setelah itu saya selesai. Tuhan Yesus. Yakobus bilang begini, mendekatlah kepada Allah. Dan Ia akan mendekat kepadamu. Itu saja dulu. Ayat ini mau bilang begini, ternyata level kedekatan saya sama Tuhan sedikit banyak bergantungnya sama saya. Kalau saya tidak mau dekat, ya sudah, Tuhan juga tidak mau dekat. Tapi kalau saya sadar saya butuh Tuhan, oh don't worry, Dia akan bergegas untuk mendapatkan kita, saudara. Ya, artinya begini loh. Mau tidak pagi hari ini betul-betul datang mendekat. Sebab apa? Ibrani bilang begini. Sebab itu,
Tuhan Yesus. Marilah kita dengan oh my God, penuh keberanian. Mari jangan datang tersipu-sipu, jangan datang setengah hati, apalagi seperempat hati, saudara. Datang dengan keberanian. Untuk apa? Menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat, yaitu kemurahan itu. Kita menemukan kasih karunia. Dan kita mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kapan itu? Kalau orang datang dengan penuh keberanian kepada tahta kasih karunia. Tapi gak berhenti sampai di situ. Mundur Yeremia, oh ayat ini luar biasa. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menjawab engkau, kata Tuhan. Dan aku akan memberitahukan, my Lord, my God. I will reveal to you, kata Tuhan. Aku akan beritahu kamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau engkau kurang hikmat, engkau minta sama Tuhan hikmat. Kalau engkau bilang bahwa jalanku buntu, bilang sama Tuhan jalanku buntu. Dia buka, saudara. Kenapa? Karena dia janji bahwa aku akan beritahu kepadamu hal-hal yang besar. Makanya jangan sia-siakan hidup ini. Ya, jangan. Demi Tuhan, no. Bukan ini, saudara. Bukan aimless life, bukan hidup yang ya kalau dibawa ke barat ya kita ke barat, ke timur ya kita ikut ke timur. Orang mau bikin itu kita. No. Kita tahu dan kita tahu bahwa ada hal-hal besar yang Yahweh siapkan untuk hidup. Dan aku tidak akan sembarangan hidup. Aku tidak akan sembarangan hidup. 2 ayat terakhir. Ayat ini besar. 2 ayat terakhir, ayat ini besar. Oh my God, Tuhan tolong. Sebentar saya tarik nafas dulu. Oh ayat ini besar, saudara. Ayat ini besar. Saya kasih backgroundnya dulu, saudara ya. Aduh Tuhan. Ketika Tuhan panggil Israel keluar sampai sudah Tuhan tuntun mereka ke Sinai, apa yang terjadi? Namanya umat pembangkang ya. Mereka buat yang namanya anak lembu emas itu. Singkat cerita Tuhan bilang, Musa, gua udah enough is enough. Boleh bilang begitu, saudara ya. Enough is enough. Cukup sudah. Aku tidak akan lagi tuntun mereka loh. Tuhan bilang sama Musa. Musa bilang apa? No. Kau nggak boleh jauh dari kami. Tapi Musa buat satu permintaan yang sangat spesifik. Dan sebentar saya akan tunjukkan. Itu diulang berkali-kali. Saudara baca sampai saudara bosan dengarnya. Tapi itu yang Musa bilang berkali-kali. Dan kita akan minta itu siang hari ini terjadi atas kita. Dan Musa bilang bahwa no, jangan jauh dari kami. Dan ini yang dia sampaikan kepada Tuhan dalam bicaranya dia dengan Yahweh. Dan Tuhan berbicara kepada Musa, my God. Dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada apa? My friend. Bisa buat itu mulai hari ini. Kalau ngomong sama Tuhan Allahmu seperti seorang teman. My God. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Dan ini yang terjadi dalam perbincangan antara Musa dengan Yahweh. Musa bilang sama Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Semua bilang mendapat kasih karunia. Itu slogannya, saudara ya. Itu temanya. Itu akan kembali berkali-kali. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu.
Lalu berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersamaku? My God. Sesimpel itu untuk mendapatkan kasih karunia, yaitu apa? Kalau berjalan bersama Tuhan. Itu sebabnya gak perlu merengek akan kasih karunia Tuhan. Gak perlu meminta sampai bagaimana-bagaimana. Cukup tahu kalau hari ini aku jalan sama Tuhan, pasti aku jalan bersama kasih karunia-Nya. Sebab itu yang dikatakan di sana, jika aku mendapat kasih karunia-Mu di hadapanku, yakni aku dengan umat-Mu ini. Sebab bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umat-Mu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah, dan kita akan minta pagi hari ini, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Oh Yahweh God, show us your glory this morning. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu. Dan, ayat ini besar. Dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Itu yang saya buat hari ini. Menyerukan nama Tuhan di depanmu. Saya akan jelaskan apa artinya. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Betul Tuhan. Tapi perhatikan apa yang Tuhan buat dengan Musa. Berfirmanlah Tuhan, ada satu tempat di dekatmu di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Kalaupun tidak ada yang bisa melihat aku dan tetap hidup, tapi aku akan buat pengecualian. Engkau akan bertemu juga dengan aku. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Satu detik saja, 1 menit saja. Tuhan sadar bahwa kalau orang melihat dia pasti mati. Dia buat pengecualian dengan Musa, yaitu apa? Kamu akan tetap juga berjumpa dengan aku, tapi aku akan proteksi kamu dari kematian itu. Israel sebelumnya bilang apa? Kamu aja yang bicara sama kami Musa, sebab kalau Tuhan bicara kami pasti mati. Justru kalau tahu isi hati Tuhan, Dia akan tetap bicara, dan Dia akan membuat pengecualian supaya kamu tetap hidup. Dia buat pengecualian, ya dia menempatkan Musa di lekuk batu itu. Dia tudungi Musa sampai dia lewat, dan terakhir dia angkat tangannya, aman itu orang. Dan Musa mendapatkan yang namanya eye glimpse, penglihatan yang singkat. Kemudian aku menarik tanganku dan aku akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak kelihatan. Lanjut. Singkat cerita, ini yang terjadi. Itu kan tadi janji Tuhan kan untuk bertemu dengan Musa. Sekarang dia buat itu jadi kenyataan. Oh Tuhan Yesus. Lalu Musa memahat 2 loh batu itu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan ia membawa kedua loh batu tangannya. Now, siang hari ini Yahweh God, buat ini terjadi atas kami. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Anda akan garuk-garuk kepala dan bilang, apa artinya dari tadi saya baca? Tuhan menyerukan nama Tuhan. Tuhan menyerukan nama Tuhan. Tapi itu yang dikatakan di sana. Nah, ini yang Tuhan buat pada akhirnya. Kalau tadi bicara tentang prosedurnya, ini eksekusinya. Yaitu apa? Berjalanlah sekarang. Tuhan berjalan lewat dari depan Musa. Dan siang ini sebentar lagi Tuhan akan berjalan lewat dari atas, dari kita, saudara. Sambil berseru. Now listen. Dia akan berjalan lewat dan berseru. Bayangkan Tuhan berseru namanya sendiri. Yahweh, Yahweh, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Anda akan tanya sama saya, Pak, apa sih sebenarnya terjadi di sini ketika Yahweh melewati Musa dan dia harus menyerukan namanya? Itu sebuah prosedur buat mengadakan perjanjian. Itu prosedur mengadakan perjanjian pada waktu itu. Yaitu apa? Kalau saya mau buat perjanjian dengan satu orang, rekan saya, maka tidak bisa tidak, saya harus lewati dia,
Tapi ketika saya lewati dia, saya butuh orang yang lebih tinggi posisinya dari saya secara status untuk menjadi yang bisa memberikan konfirmasi peneguhan. Siapa yang lebih besar dari Yahweh? Yahweh sendiri, tidak ada yang lain. Itu sebabnya dia tidak mungkin akan menyebutkan ilah lain, saudara ya. Dia harus menyebutkan namanya sendiri. Luar biasa, luar biasa. Kenapa mau bilang begini loh? Dia sadar bahwa tidak ada Allah yang menjadi lawannya. Itu sebabnya ketika dia buat perjanjian dengan Musa, dia akan lewati Musa dan dia akan menyebutkan Yahweh, Yahweh. Kalau hari ini katakanlah Ivan itu yang lebih tinggi dari Yahweh, pasti Yahweh akan sebutkan Ivan, Ivan. Tapi tidak ada Ivan, cuma Yahweh yang paling tinggi. Dan siang hari ini, atas nama Yahweh, saya akan sebutkan, saudara ya. Tapi ketika dia menyebutkan dirinya, dia perkenalkan dirinya dengan karakter ini. Tuhan, Tuhan, kembali dulu. Allah penyayang, Allah pengasih, Allah panjang sabar, Allah berlimpah kasihnya dan setia. My God, kurang apa coba saya tanya? Kurang apa coba? Tuhan Yesus. Lanjut sebentar. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Dan dia mengampuni kamu loh. Hari ini ada yang datang dengan pikir, saya layak gak ya? Tadi malam saya baru buat dosa, Kak. Saya layak gak? Mari, engkau layak kok. Kita akan datang dan kita akan minta Tuhan baharui roh kita, betul? Yang belum kenal Tuhan, pagi hari ini buat keputusan. Panggil dia, undang dia. Dan di menit berikutnya, dia lawat engkau dengan luar biasa. Itu yang akan kita buat. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Betul, Tuhan itu Tuhan yang setia dengan yang namanya aturan. Tapi perhatikan. Sebentar ketika kita datang dan kita minta pengampunan, saya mau berdoa. Now listen. Bahkan kutuk keturunan pun, kalau hari ini engkau ada di generasi ketiga atau keempat, atau bahkan lebih daripada itu, ketika nama Yahweh disebutkan atasmu, tidak perlu aneh-aneh loh. Tidak perlu saya harus teriak-teriak loh. Saya cukup menyebutkannya. Dan roh yang hari ini mengikat engkau berturun-temurun itu, dia tahu pintu keluar yang mana. Dia harus keluar. Dia harus keluar. Kenapa? Tidak ada yang bisa menandingi nama itu yang lebih tinggi dari apapun. Cuma Yahweh. Terakhir, kalau sampai nanti ada yang rebah, berharap itu tidak menjadi patokannya. Tapi kalau sampai ada yang harus berlutut, jangan cepat-cepat kembali ke tempat duduk. Oke? Ambil momen sebentar untuk betul-betul berurusan dengan Tuhan, sampai betul-betul semua berakhir dengan damai sejahtera, baru kita akhiri. Jadi kalau di tengah-tengah engkau mengalami lawatan Tuhan, jangan pusingkan kanan dan kiri dulu. Jangan pusingkan kanan dan kiri dulu. Jangan cepat-cepat selesaikan. Bertahan dulu sampai Tuhan bilang selesai. Paham maksud saya ya? Jangan cari fenomena manifestasi apapun. Sesederhana yang saya mau bilang pagi hari ini, kamu pasti tahu kalau itu Tuhan. Karena dia tidak akan buat yang aneh-aneh. Dia akan menyatakan siapa dirinya, sesimpel dan segamblang itu. Oke? Terakhir. Berlututlah Musa ke tanah lalu sujud menyembah. Dan berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, mari tim bantu saya ke Ando. Berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk. Nah, ini akan kita buat. Tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi apa? Kamu akan pulang pagi hari ini dengan satu identitas yang baru. Aku ini milik Tuhan. My God. Aku ini bukan milik dosa nenek moyangku. Aku ini bukan milik
siapa-siapa, aku bukan diikat supaya, mengerti ya yang saya maksudkan ya? Ada satu perjanjian turun-temurun, diikat dengan roh-roh yang tidak jelas, yang hari ini dalam nama Tuhan, engkau harus menjadi miliknya. Dan itu akan terputus dengan sendirinya. Pulang dari tempat ini, kamu tidak boleh lihat lagi diri kamu, oh saya sudah diserahkan ke itu kak. Saya pernah diserahkan sama orang tua saya ke sana kak, ke sana kak. No, kamu siang hari ini, kamu diserahkan untuk kamu jadi milik Tuhan. Belum selesai. Sungguh Tuhan jawab, my God. Aku akan mengadakan satu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan atas engkau dalam hidupmu. Sebab, baca sama-sama, 1, 2, 3. Apa yang akan kulakukan dengan engkau? Apa? Sungguh-sungguh dahsyat. Sungguh-sungguh dahsyat orang muda.